Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Wahini, berasal dari MI Bina Ilmu Gunung Jaya yang saat ini menjadi mahasiswa di LPTK IAIN Ponorogo gelombang 3 kelas AKD. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan RPP 3 yang berjudul Keteladanan Nabi Nuh alaihi salam. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa
suka berkata kasar sehingga memicu pertengkaran antar teman. Oke, baik. Kalian telah menguasai materi akidah akhlak tentang akhlak tercela, egois, berkata kasar, dan berbohong. Ya. Nah, kalau akhlak tercela, egois, berkata kasar, dan bohong itu tidak patut atau tidak baik ya untuk kita jadikan teladan. Ya. Kalian tahu apa tidak apa itu keteladanan? Keteladanan adalah segala sesuatu yang terkait dengan perkataan, perbuatan, sikap, dan perilaku seseorang yang dapat ditiru atau diteladani oleh orang lain. Oke, Masya Allah, pinternya. Oke, anak
Perhatikan ini ada tentang kisah Nabi dalam Al-Quran ya. Di sini kita bahas tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Kisah Nabi Nuh alaihissalam. Setelah Nabi Idris alaihissalam wafat, sedikit demi sedikit iman masyarakat mulai menipis. Iblis dan pasukannya semakin gemar menggoda mereka. Kemudian mereka mulai senang membuat patung. Mereka membuat patung untuk menghormati para pahlawan, leluhur, tokoh-tokoh yang sudah mati. Patung-patung itu diberi nama sesuai nama para tokoh itu. Dari sekedar penghormatan, lama-kelamaan mereka mulai menyembah patung-patung itu. Mereka percaya bahwa patung-patung itu mempunyai kehebatan dan kekuatan yang bisa melindungi dan menentukan nasib mereka. Di antara patung-patung yang disembah itu, ada 5 yang paling mereka agungkan, yaitu Wa'ad, Suwa, Yamid, Yauk, dan Nasr. Inilah asal mulanya manusia menyembah patung dan berhala. Tentu saja, ini semua hasil pekerjaan iblis dan Berhenti bicara, percuma, kami tidak akan percaya. Sekarang begini saja, datangkan asap itu pada kami jika kau memang benar. Kami yakin tidak akan ada asap yang menimpa kami karena kelakuan kami. Kau hanya berdusta. Nabi Nuh mengadu kepada Allah tentang pembangkangan kaumnya yang terlaluan. Allah berfirman bahwa memang pengikut Nabi Nuh tidak akan bertambah. Hanya 80 orang itu saja. Selebihnya mereka semua tidak akan beriman karena mereka sudah sangat sesat. Setelah jelas ketetapan Allah bahwa orang-orang itu tidak akan beriman, maka Nabi Nuh memohon kepada Allah. Tuhanku, musnahkanlah seluruh orang durhaka itu dari muka bumi. Mereka hanya membuat kerusakan dan melahirkan anak-anak yang durhaka. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal yang besar. Pada masa itu ilmu perkapalan sudah berkembang dengan baik. Allah mengajarkan ilmu itu kepada Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh bersama pengikutnya membuat kapal besar terbuat dari kayu. Kayu itu didapati dari pohon-pohon hutan di sekitar mereka. Ejekan kaum Nabi Nuh semakin menjadi-jadi. Melihat pembuatan kapal itu terasa aneh bagi mereka. Apalagi mereka tinggal jauh dari laut. Lihatlah, Terbukti bahwa Nuh gila. apa itu? Bikin kapal ya? Untuk berlayar di hutan. Nabi Nuh dan pengikutnya bersama dan tetap tekun menyelesaikan kapal itu. Akhirnya kapal besar itu selesai. Inilah kapal besar pertama yang dibuat oleh manusia. Kemudian Allah memerintahkan untuk mengumpulkan binatang-binatang sepasang-sepasang, jantan dan betina. Semua diangkut ke dalam kapal bersama orang-orang beriman. Semua keluarga Nabi, termasuk yang diangkut ke dalam kapal, kecuali istri dan salah satu anaknya, Kan'an. Mereka tidak mau masuk ke dalam kapal. Mereka tidak beriman dan termasuk orang durhaka. Sementara itu, langit menjadi angin bertiup kencang, petir menggelegar, hujan turun sangat lebat, dan dalam tanah memancar air yang semakin deras. Juga dari rumah-rumah penduduk di dapur-dapur mereka. Dengan cepat air membanjiri gunung. Makin lama makin tinggi, menenggelamkan rumah, pohon-pohon, dan bersama orang-orang di luar kapal Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh melihat sekeliling dari atas, tampak putra Kan'an sedang menyelamatkan diri dari badai. Karena kasih sayangnya Anaknya Nabi Nuh ya yang berpasangan. Anakku sayang, masuklah ke dalam kapal ini. Tidak ada yang bisa selamat dari asap ini kecuali yang berada di dalam kapal. Tidak ayah, aku akan memanjat bukit yang tinggi. Pasti aku akan selamat. tiba-tiba datang gelombang besar dan Kan'an tidak terlihat. Dia termasuk dalam binasa. Nabi Nuh sangat sedih, tetapi beliau menerima keputusan Allah. Di dalam kapal, Nabi Nuh bertasbih.
memohon ampun dan berdoa tidak henti-hentinya bersama orang-orang beriman. Setelah beberapa hari, Allah memerintahkan bumi untuk menelan banjir. Hujan batu, air surut masuk ke dalam tanah. Kapal pun berlabuh di daratan. Orang-orang beriman keluar dari tanah dengan tetap bertanya, syukur yang tidak terkira. Mereka memulai hidup baru tanpa gangguan orang-orang kafir yang sudah tenggelam dibinasakan Allah karena kesesatan mereka. Kisah Nabi Nuh memberikan kita pelajaran bahwa durhaka kepada Allah dan tidak patuh kepada Rasul utusannya membuat manusia ditimpa azab di dunia ini maupun di akhirat. Nah, ini ada lagi satu lagi ya. Enggak. Berdakwah kepada kaumnya agar meninggalkan kemusyrikan. Mereka tidak menghiraukannya, bahkan mengolok-oloknya, menghina dan mengejeknya, mengusir dan mentertawakannya. Nabi Nuh menerima perintah Allah untuk membuat sebuah kapal yang besar. Hanya sedikit yang membantunya. Hanya sedikit yang setia kepadanya. Tiada tempat untuk berlindung dari banjir yang besar, sehingga anaknya sendiri kan entah dapat diselamatkan. Bersambat kapal di bukit Judi dengan dari rahmat yang maha kuasa. Selamat Nabi Nuh dan pengikutnya yang taat setia kepadanya. Nabi Nuh menerima perintah Allah untuk membuat sebuah kapal yang besar. Hanya sedikit yang membantunya. Hanya sedikit yang setia Setelah kalian membaca ya tadi yang sudah Bu Guru link bagi ya Bu Guru bagi link tentang akidah akhlak keteladanan Nabi Nuh, terus kalian juga sudah melihat atau menonton video yang berkaitan dengan keteladanan Nabi Nuh ya. Coba kalian kritisi video yang sudah kamu tonton tadi ya. Nanti kalian boleh bertanya secara lisan ataupun secara tertulis. Nanti Bu Guru bagi ini ada kertas ya yang Bu Guru bagi. Nanti kamu ajukan pertanyaan dan ditulis di sini. Coba ini. Ya. Bu Guru juga akan membagi lembar LKPD ya. Nanti dulu nanti Bu Guru jelasin lagi. Tadi kalian menonton video ya, terus Bu Guru udah kirim link juga ya, terus membaca buku akidah akhlak juga. Ada yang mau bertanya? Alan.
kelompok ya. Di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 tentang pertanyaan apa tadi, Alan? Bagaimana kisah keteladanan Nabi Nuh Iya. alaihissalam? Berarti nomor 1 nanti kalian cari tahu jawabannya tentang bagaimana sikap keteladanan Nabi Nuh alaihissalam. Kalau nomor 2 berarti nanti kalian cari tahu jawaban tentang apa sih? Iya, sebutkan contoh keteladanan Nabi Nuh alaihissalam. Terus yang ketiga nanti kamu cari jawaban tentang apa, Syah? Ya, apa hikmah keteladanan Nabi Nuh alaihi salam. Ayo silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Ya. Ya, sesuai dengan tadi yang kamu. Kelompok 1 berarti nanti kalian mengaitkan jawabannya ya sama yang pertanyaan tadi ya. Pertanyaan tentang bagaimana kisah keteladanan Nabi Nuh nanti dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kelompok 2 juga sama. Nanti kelompok 2 mengaitkan jawaban pertanyaan nomor 2 tentang contoh keteladanan Nabi Nuh alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari ya. Kelompok 3 juga sama ya. Kalian nanti mengaitkan jawaban kelompok 3 ya tentang hikmah menerapkan keteladanan Nabi Nuh alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, kalian sudah selesai berdiskusi semua? Oke, kalau sudah selesai, nanti masing-masing ketua kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kalian diskusikan tadi ya. Semuanya udah siap? Sudah. Oke. Ada yang mau maju duluan? Oke, Alan, silakan maju ke depan, Alan. Semuanya perhatikan, Alan mau mempresentasikan hasil diskusi yang Alan dan kelompok 1 telah lakukan. Akan mempresentasikan dari diskusi kelompok 1. Ya, dibaca soalnya. Bagaimana kisah keteladanan Nabi Nuh alaihissalam? Fasih dan tegas dalam kata-katanya, Nabi Nuh juga pandai bersyukur, bijaksana dan sabar dalam berdakwah. Nabi Nuh juga dikenal sebagai nabi yang membela dan melindungi kaum yang lemah, miskin dan tertindas. Itu adalah hasil diskusi dari kelompok 1. Kelompok yang lain ada yang mau bertanya? Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas beri tepuk tangan yang banyak buat Alan. Kelompok 1 telah melaksanakan atau mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1 itu sendiri ya. Kelompok 2 sudah siap untuk berdiskusi di depan? Oke, silakan bagi kita maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Akan membacakan hasil dari diskusi kelompok kami. Sebutkan contoh keteladanan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam adalah seorang nabi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak keteladanan yang bisa dicontoh dari kisah Nabi Nuh alaihissalam. 1. Nabi Nuh alaihissalam memiliki hati yang lemah lembut. 2. Nabi Nuh alaihissalam memiliki kesabaran dalam mengajak kaumnya pada kebaikan. 3. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah tanpa berputus asa. 4. Hati keras dan angkuh akan merugikan diri sendiri. 5. Nabi Nuh hidup bekerja membuat perahu ini selesai. Sudah, kita telah mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Kira-kira dari kelompok lain ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas semua? Sudah. Kalau sudah, beri tepuk tangan yang banyak buat kita.
sudah mempresentasikan hasil diskusi. Sekarang tinggal kelompok 3. Sudah siap apa belum? Sudah. Kalau sudah maju ke depan ya, Marsha ya. Akan membacakan diskusi dari kelompok kami. Apa hikmah dari keteladanan Nabi Nuh? Nabi Nuh selalu menyampaikan dakwahnya dengan santun. Meski sudah berdakwah selama 950 tahun, Nabi Nuh tetap selalu bersyukur dan tak gentar menghadapi kesaliman kaumnya. Nuh tetap berupaya untuk mendapatkan mereka, bahkan sampai menjalankan air bah datang. Marsha telah mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3. Kelompok lain ada yang mau bertanya? Sudah jelas semua? Kalau sudah, beri tepuk tangan yang banyak buat Marsha. Tadi dari kelompok 1 sampai kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian masing-masing ya. Sekarang Bu Guru akan menampilkan PowerPoint. Silakan kalian menghadap ke depan untuk melihatnya ya. Konsentrasi lihat coba. Kisah keteladanan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh adalah salah satu Nabi Ulul Azmi yang mempunyai ketabahan yang luar biasa. Nabi Nuh sangat gigih dalam berdakwah. Ratusan tahun Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk menyembah dan meninggalkan menyembah berhala serta kemaksiatan. Namun hanya sedikit sekali yang mengikutinya. Sebagian besar kaumnya membantah, menentang, bahkan menantang Nabi Nuh alaihissalam Allah. Jadi kaumnya itu menantang ya, sukanya ya. Terus maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal. Kaumnya mengejek dan menghina Nabi Nuh sebagai orang yang dungu. Dungu itu bodoh ya. Mereka merasa tidak memerlukan kapal besar karena tempat tinggal mereka jauh dari lautan. Bagaimana perahu bisa berlayar? Ejek mereka. Nabi Nuh tetap bersabar menghadapi hinaan kaumnya. Nabi Nuh gigih menyelesaikan pembuatan perahunya. Nabi Nuh alaihissalam tetap bersabar menunggu janji Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, saat janji Allah tiba, mendung pun datang, langit cerah berubah hitam pekat dan gelap gulita. Nabi Nuh alaihissalam memanggil orang-orang yang beriman dan hewan-hewan untuk masuk ke dalam perahu. Nabi Nuh menyeru untuk terakhir kali agar kaum mau beriman kepada Allah. Kaumnya pun itu tidak percaya ya, dan tidak menganggap bahwa itu adalah mendung biasa. Hujan pun mulai turun dari langit. Lama-kelamaan semakin lebat, air hujan mulai meninggi, menggenangi rumah-rumah kaum Nabi Nuh alaihissalam. Nah, dari sini kita itu dapat belajar tentang keteladanan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam adalah seorang nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak keteladanan yang bisa dicontohkan dari kisah Nabi Nuh alaihissalam. Ya, yang pertama itu Nabi Nuh memiliki hati yang lemah lembut. Yang kedua, Nabi Nuh memiliki kesabaran dan dalam mengajak kaumnya dalam kebaikan. Yang ketiga, Nabi Nuh alaihissalam berdakwah tanpa berputus asa. Yang keempat dan kelima itu coba kalian baca sendiri nih. Yang kelas aku. Setelah tadi kalian sudah membaca buku Akidah ala kelas 2, terus Bu Guru juga sudah mengirimkan link. Kalian juga sudah melihat video yang tadi udah Bu Guru putarkan ya di LCD. Terus juga Bu Guru sudah membagikan PowerPoint tentang keteladanan Nabi Nuh. Ada yang bisa merumuskan tentang materi keteladanan Nabi Nuh?
Coba Alan, apa? Di situ aja di tempat. Apa yang bisa dirumuskan? Nabi Nuh fasih dan tegas dalam kata-katanya. Nabi Nuh juga pandai bersyukur, bijaksana dan sabar dalam berdakwah. Nabi Nuh juga dikenal sebagai nabi yang membela dan melindungi kaum yang lemah, miskin dan tertindas. Oke. Oh, ada lagi yang mau merumuskan pembelajaran kali ini? Coba kita. Oke ya, Bu Guru rasa cukup ya untuk pembelajaran kita pada siang hari ini. Ini waktunya sudah menunjukkan siang hari. Menurut kalian bagaimana sih pembelajaran kita pada kali ini? Menyenangkan apa tidak? Menyenangkan. Oke, nanti untuk tugas lanjutan, untuk evaluasi, untuk PR, nanti semuanya itu Bu Guru akan kirim di grup WA kelas ya. Entah itu link, entah itu PR dan sebagainya, Bu Guru akan kirimkan di grup WA kelas. Nanti kalian cek saja ya. Ya, itu dibawa pulang. Silakan semuanya berkemas-kemas. Oke, kalian sudah berkemas-kemas semua?